Selamat pagi semuanya. Kita patut bersyukur pada Tuhan karena sampai hari ini kita masih dapat beribadah secara online. Terlebih kita bersyukur pada Tuhan karena Tuhan Yesus sudah lahir untuk kita. Kita sudah memperingatinya di tanggal 25 Desember tahun 2020 lalu. Masih ingat kan? Pastinya ada rasa sukacita karena Tuhan Yesus lahir untuk menebus dosa-dosa kita semuanya. Oleh sebab itu, sepanjang kita hidup, kita harus tetap memuji Tuhan selalu. Tema di pagi ini adalah My Story. Ada apa dengan tema tersebut? Nanti akan dijelaskan oleh Ibu Indrawati. Oke, untuk mengawali ibadah di pagi ini, kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat 392, Blessed Assurance. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Ya, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih-Mu yang begitu besar dapat kami rasakan di pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menuntun dan menyertai sepanjang hidup kami. Bahkan walaupun saat ini kami masih mengikuti kebaktian online, Tuhan, Engkau tetap menyertai kami. Berkatilah kebaktian ini dari awal hingga akhirnya. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu sendiri yang membimbing kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa yang kurang sempurna ini. Amin. Ya, anak-anak, saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya ya. Untuk memahami kebenaran firman Tuhan, kita memerlukan Roh Kudus menolong kita memahami firman Tuhan itu. Supaya kita tidak salah mengerti apa yang dimaksud dari firman itu. Berbicara tentang Roh Kudus, kita tidak hanya meminta bantuannya ketika kita belajar firman Tuhan, tetapi ketika di saat kita sedih atau ketika kita merasa sendiri, kita juga memerlukan Roh Kudus untuk selalu menguasai akan hati dan pikiran kita. Sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, itu biarlah semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan pujikan lagu
bersamaku. Ketika ku merasa sedih, ku tahu Engkau bersamaku. Ketika ku merasa sendiri, ku yakin Engkau bersamaku. Tiada Allah yang lain, ku tahu Engkau bersamaku. Tiada Allah yang lain, ku yakin Engkau bersamaku. Ketika ku merasa sedih, ku tahu Engkau bersamaku. Ketika ku merasa sendiri, ku yakin Engkau bersamaku. Tiada Allah yang lain, ku tahu Engkau bersamaku. Tiada Allah yang lain, ku yakin Engkau bersamaku. Selamat pagi para tunas remaja yang ada di rumah. Bagaimana kabar kalian di tahun yang baru ini? Pasti luar biasa dan penuh semangat. Yuk, sebelum kita mau dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam kerajaan surga, saat ini Tuhan kami datang di hadirat-Mu, menyiapkan hati dan waktu kami Tuhan untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan terangi hati kami, urapi kami sehingga kami boleh mendengar firman, tapi kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Urapi baik hamba-Mu yang ada di tempat ini maupun anak-anak yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pada pagi hari ini diambil dari Matius 1 ayat 1 sampai dengan 17. Kita baca bersama ya. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakkan Zeron, Zeron memperanakkan Ram. Ram memperanakkan Aminabab, Aminabab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai. Isa memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakkan Rehabeam, Rehabeam memperanakkan Abia, Abia memperanakkan Asa. Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat memperanakkan Yoram, Yoram memperanakkan Uzia, Uzia memperanakkan Yotam, Yotam memperanakkan Ahaz, Ahaz memperanakkan Hizkia, Hizkia memperanakkan Manasye, Manasye memperanakkan Amon, Amon memperanakkan Yosia, Yosia memperanakkan Yehoya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yehoya memperanakkan Sealtiel, Sealtiel memperanakkan Zerubabel, Zerubabel memperanakkan Abihud, Abihud memperanakkan Eliakim, Eliakim memperanakkan Azor, Azor memperanakkan Zadok, Zadok memperanakkan Akhim, Ahim memperanakkan Eliud,
Eliub memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Tema hari ini yang diberikan adalah My Story gitu ya. Makanya kita baca tadi tentang silsilah Yesus Kristus gitu ya. Dari bacaan yang kita baca tadi ada tokoh-tokoh yang memang sudah kita kenal gitu ya. Seperti Abraham, Daud gitu ya. Tapi dari nama-nama yang disebutkan ini tadi ada juga yang kita tidak namanya tidak terkenal, yang jarang kita dengar. Seperti Ram, Aminabab, itu adalah yang jarang nama itu kita kenal gitu ya. Nah, sebenarnya untuk apa sih kita mempelajari Matius 1 ayat 1 sampai 17 ini tentang silsilah gitu ya. Tidak lain tujuannya adalah untuk menunjukkan atau membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias, anak atau keturunan dari Daud, yang berarti juga anak atau keturunan dari Abraham. Nah, kalau kita baca tadi pada ayat yang 17, silsilah yang panjang ini dibagi menjadi 3 bagian gitu ya. Yang masing-masing 3 bagian ini terdiri dari 14 keturunan gitu ya. Yang pertama 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Yang bagian kedua 14 keturunan dari Daud sampai ke pembuangan ke Babel gitu ya. Nah, yang ketiga 14 keturunan dari Babel sampai Yesus Kristus. Nah, bagi orang Yahudi angka 3 dan 14 itu 7 tambah 7 merupakan angka yang sempurna gitu ya. Nah, namun di sini kita melihat bukan angka yang sempurna saja gitu ya. Sejarah panjang ini menggambarkan bahwa adanya sejarah keselamatan gitu ya. Dimulai tentang janji keselamatan dari Allah kepada Abraham hingga pemenuhan janji itu kepada Yesus Kristus. Nah, jadi gini kita lihat bahwa Tuhan itu setia gitu ya. Apa yang Tuhan janjikan itu ditepati gitu ya. Beda dengan manusia gitu ya. Seringkali kita tidak setia kepada Tuhan. Dari sini kita bisa lihat apa yang sudah dijanjikan Allah kepada Abraham dan Daud yang sempat dikira batal ketika pada saat pembuangan ke Babel, ternyata digenapi oleh Allah dalam diri Yesus Kristus gitu ya. Kalau kita baca dari silsilah yang tadi gitu ya. Tidak hanya nama laki-laki saja yang disebutkan di sini, tetapi juga ada 4 nama perempuan. Kalau kita mau lihat lagi ya, gitu ya. Yang pertama yaitu Tamar, yang kedua Rahab, 3 Rut, dan yang keempat istri Uria. Dan nama-nama ini ada di perjanjian lama. Nah, keempat perempuan ini bukanlah orang Yahudi, gitu ya, dan bukanlah orang yang sempurna, di mana hidup mereka bebas dari dosa. Tidak. Misal kita lihat dari istri Uria gitu ya. Istri Uria di sini tidak disebut namanya gitu ya, tapi disebutkan istri Uria gitu ya. Apa maksud disebutkan di dalam Matius 1 ini hanya istri Uria, padahal dia punya nama gitu ya. Nah, di sini untuk mengingatkan tentang kisah Daud dan Berseba. Ya. Berseba ini yang adalah istri Uria. Jadi istri Uria itu tadi namanya Betseba. Nah, kemudian setelah perselingkuhan itu antara Daud dan Betseba, Uria meninggal, anak perselingkuhan itu pun meninggal. Namun setelah mereka menikah, mereka akhirnya mempunyai anak, dan anak dari hasil pernikahan mereka yaitu Salomo diangkat menjadi raja pengganti Daud. Gitu ya. Dari kisah ini tadi ya, jadi tampaklah bahwa nenek moyang Yesus adalah orang yang biasa, yang punya kelemahan dan dosa. Namun mereka mendapatkan rahmat dan keselamatan dari Tuhan. Gitu ya. Silsilah Yesus berakhir dengan Yusuf suami Maria, yang dari dirinya lah, dari Maria lah Yesus lahir. Tidak dikatakan Yusuf memperanakkan Yesus.
Tidak dikatakan Yusuf memperanakan Yesus karena Maria mengandung dari Roh Kudus. Jika Yesus bukan anak Yusuf, bagaimana Yesus ini bisa disebut anak atau keturunan Daud? Tidak lain karena Yusuf dia mau mentaati petunjuk malaikat Tuhan. Dan Maria pun diterimanya sebagai istrinya dan Yusuf pun mau memberi nama anak itu. Dengan demikian kita dapat melihat bahwa silsilah bukan hanya menyebutkan nama-nama saja gitu ya. Namun di balik nama-nama yang disebutkan di Matius 1 ini ada cerita dan riwayat hidup orang itu gitu ya. Jadi untuk apakah riwayat hidup gitu ya? Untuk apa riwayat hidup itu diceritakan kepada keturunan selanjutnya, kepada anak ataupun cucu gitu ya. Pasti kalian pun sebagai anak sering gitu ya mendengar cerita dari orang tua kalian tentang nenek kalian gitu ya, atau tentang saudara-saudara yang lain gitu ya. Tujuannya adalah untuk belajar dari kisah hidup nenek moyang kita gitu ya. Kita mau belajar bagaimana yang pertama Tuhan itu berkarya dalam hidup mereka gitu ya. Yang kedua kita mau belajar bagaimana mereka menjawab karya Tuhan dengan iman dan kasih. Tapi bukan hanya itu saja gitu ya. Dari kisah hidup nenek moyang kita pun kita belajar bagaimana kesalahan-kesalahan mereka agar tidak diulang oleh generasi-generasi berikut. Nah, kalian pasti sudah remaja, sudah bisa mencerna, sudah bisa memilah mana yang harus diteladani gitu ya. Dan bagaimana karya Tuhan yang begitu luar biasa terhadap kehidupan nenek moyang kita gitu ya, kakek, nenek dan seperti itu. Nah dari sini kalian para remaja perlu mengenali silsilah dalam keluarga. Untuk apa? Untuk menghargai kisah hidup nenek moyang kalian gitu ya. Mungkin kalau kalian dulu masih ingat gitu ya, waktu kalian SD gitu ya, itu pelajaran pertama gitu ya. Jadi di situ disuruh menggambarkan peta keluarga gitu ya. Disuruh menempelkan foto, diberi nama gitu ya. Nah, mulai kelas 1 SD kalian sudah diajari untuk mengetahui silsilah keluarga gitu ya. Dari anaknya, saudara dari papa itu siapa saja, saudara dari mama siapa saja, orang tua mama papa kita siapa, itu kita harus tahu. Nah, ketika kalian beranjak dewasa bukan hanya sekedar mengetahui silsilah keluarga, bisa membuat pohon silsilah, tetapi kalian tadi dari silsilah keluarga tadi kalian diharapkan bisa belajar gitu ya. Bunda ulangi yang pertama bagaimana Tuhan itu berkarya dalam hidup mereka gitu ya, dalam silsilah keluarga kita gitu ya. Dan bagaimana kita mau belajar mereka menjawab karya Tuhan dengan iman dan kasih. Dan yang ketiga, bagaimana kita belajar agar kesalahan mereka itu tidak terulang oleh generasi berikutnya gitu ya. Tapi harus kita ingat gitu ya, bahwa belajar tentang silsilah keluarga bukan untuk kesombongan atau kehebatan, melainkan untuk belajar beriman kepada Tuhan secara turun-temurun. Nah, untuk firman kali ini kita diingatkan bahwa kita harus tetap beriman kepada Yesus Kristus secara turun-temurun dan kita harus berpegang bahwa Tuhan adalah pegangan hidupku. Cukup firman pada pagi hari ini, Tuhan memberkati. Amin. Nah anak-anak, kita sudah belajar firman Tuhan di pagi ini tentang silsilah keluarga Tuhan Yesus. Lalu bagaimana dengan silsilah keluarga kita? Jika kita tahu akan silsilah keluarga kita, itu bukan untuk menunjukkan kesombongan dan kehebatannya ya, melainkan supaya kita belajar beriman kepada Tuhan secara turun-temurun. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih jika pagi ini kami sudah boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami agar kami dapat melakukan akan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan kami
hari lepas hari. Beriman dengan penuh kepada Tuhan. Ketika kami boleh belajar akan kebenaran ini, kami dapat menceritakan kepada seluruh keluarga kami. Bahkan terhadap anak-anak kami kelak. Bantu kami Tuhan di dalam kami mewartakan akan kebenaran firman-Mu itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk orang tua kami, kiranya Engkau memberkati akan setiap pekerjaan yang boleh orang tua kami lakukan, sehingga itu dapat mencukupi akan kebutuhan hidup kami semuanya. Mohon akan Tuhan Yesus sendiri yang akan memberikan kesehatan kepada kami semuanya. Berkatilah pemerintah yang boleh memerintah akan bangsa dan negara kami ini. Sehingga semuanya bolehlah nama-Mu semakin dipermuliakan di atas bumi ini. Terima kasih Tuhan, biarlah damai-Mu dapat kami rasakan dimanapun kami berada. Kami bersyukur untuk kasih penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, untuk mengakhiri akan kebaktian kita di pagi ini, kita akan pujikan dari nyanyian Kidung Baru 196. Ku beroleh berkat. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau syarat beban, ada damai sejahtera bakal. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu. Itulah janjinya kepadaku. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu. Itulah janjinya kepadaku. Ya anak-anak, Tuhan Yesus berjanji selalu menyertai kita. Dalam kita boleh menjalani hidup kita, oleh sebab itu kita harus tetap percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Tetap lakukan protokol kesehatan ya, dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati.